Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi waffaqa man syaa'a min khalqihi bifadlihi wa karamihi wa khadhala min syaa'a min khalqihi bimasyiati wa adlihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, fa inni usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyyil azim al-qaili fi muhkami kitabih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengawali khutbah pada siang hari ini, khatib tidak bosan-bosan untuk mengajak kepada kita semua untuk selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hingga saat ini, detik ini, Allah pun tidak pernah bosan-bosannya memberikan nikmatnya kepada kita, utamanya nikmat sehat walafiat serta nikmat-nikmat yang lainnya yang menjadikan asbab kita bisa berkumpul di Masjid Jami Al-Huda yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita untuk menunaikan ibadah sholat Jumat. Tentunya seraya kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan segala amal ibadah yang telah, yang sedang dan akan kita laksanakan pada hari ini senantiasa diterima dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabat, para tabi'in dan tabi'atnya, dan kita semua selaku umatnya mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melalui mimbar ini pula khatib senantiasa mengajak kepada diri pribadi khatib yang dhaif dan umumnya kepada seluruh jamaah yang hadir pada siang hari ini. Marilah dengan sisa kesempatan, dengan sisa umur yang masih Allah berikan kepada kita, kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimal mungkin untuk kita meningkatkan kualitas keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan selalu kita mendekatkan diri kepadanya, yakni mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun dan dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, senang maupun susah, gembira ataupun sedih, karena dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti dan pasti Allah akan menjamin kehidupan kita semua baik di dunia maupun akhirat. Dan Allah akan memberikan kemudahan serta jalan keluar bagi setiap kesulitan yang kita hadapi dengan jalan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. May yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Inilah janji Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang senantiasa bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar dari setiap permasalahannya dan diberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Saudara-saudara hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Tidak terasa kita sekarang sudah berada di pertengahan daripada bulan Rajab. Waktu berjalan terasa sangat cepat. Jatah umur kita semakin menipis. Ajal kita semakin dekat. Maut ibarat pedang terhunus yang setiap saat bisa saja menebas batang leher kita.
Kita tidak pernah tahu kapan kita akan meninggalkan dunia yang fana ini. Kita juga tidak tahu kapan dan di mana kita akan mengakhiri hayat kita. Saudara, hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan khutbah kali ini, khatib ingin mengajak kepada kita semua untuk bermuhasabah serta merenungkan daripada sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in an umurih fima afnahu wa an jasadihi fima ablahu wa an ilmihi madza amila fihi wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Rawahu Ibnu Hibban wa Tirmizi. Yang artinya, kedua kaki seorang hamba tidaklah beranjak dari tempat hisabnya pada hari kiamat kelak hingga ia ditanya mengenai 4 hal. Yang pertama, umurnya, untuk apa ia habiskan. Kemudian yang kedua, jasadnya, untuk apa ia gunakan. Yang ketiga, ilmunya, apakah telah ia amalkan. Dan yang keempat adalah hartanya, dari mana ia peroleh dan dalam hal apa ia belanjakan. Saudara, hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang pertama yang akan kita pertanggungjawabkan pada hari kiamat kelak adalah umur kita. Sejak kita menginjak usia balik, seluruh apa yang kita yakini, kita ucapkan dan kita perbuat akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Jika kita telah melakukan seluruh kewajiban dan menjauhkan diri kita dari semua yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan selamat dan bahagia. Namun sebaliknya, jika kita melanggar segala perintah-perintah Allah, maka kita akan binasa dan merana di akhirat. Naudzubillah summa naudzubillah. Kemudian yang kedua, kita juga akan ditanya mengenai jasad kita, anggota tubuh kita. Jika seluruh anggota badan kita gunakan untuk berbuat taat kepada Allah, maka tentunya kita akan senang dan beruntung. Namun sebaliknya, jika kita menggunakannya untuk bermaksiat kepada Allah, maka kita pun akan merugi. Dan kita termasuk orang-orang yang buntung, bukannya beruntung. Kemudian perkara yang ketiga yang akan ditanya kelak di akhirat adalah, kita akan ditanya mengenai ilmu kita. Kita akan ditanyakan oleh malaikat selaku utusan Allah mengenai ilmu kita, apakah kita telah mempelajari bagian ilmu agama yang fardu ain untuk kita pelajari atau tidak. Dan jika kita telah mempelajarinya, kita pun akan ditanya apakah sudah kita amalkan ilmu tersebut atau tidak. Saudara, ilmu agama yang hukum mempelajarinya fardu ain adalah seperti dasar-dasar ilmu akidah, hukum-hukum dasar terkait dengan bab taharah, salat, zakat bagi yang mampu, puasa dan lain-lain sebagainya. Maksiat-maksiat anggota badan ini juga termasuk di dalamnya kajian fikih dasar. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, wailul liman la ya'lam wa wailul liman 'alima summa la ya'mal. Yang artinya, sungguh sangat celaka orang yang tidak belajar ilmu yang fardu ain, dan sungguh sangat celaka bagi orang yang mempelajarinya tapi tidak mengamalkannya. Saudara, hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara terakhir atau yang keempat yang akan ditanya kelak di yaumul kiamah adalah, kita akan ditanya mengenai harta, dari mana kita memperolehnya dan untuk apa kita belanjakan harta tersebut. Dalam masalah harta, manusia terbagi menjadi 3 golongan. 2 celaka dan yang 1 akan selamat. 2 golongan yang celaka pada hari kiamat adalah mereka yang mengumpulkan harta dengan cara yang haram atau dari sumber yang haram, dan mereka yang mengumpulkan harta dengan cara yang halal namun membelanjakannya untuk hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah 2 golongan pengumpul harta yang akan celaka di akhirat. Sedangkan golongan yang selamat
adalah mereka yang mengumpulkan harta dengan jalan yang halal, kemudian membelanjakannya pula untuk perkara-perkara halal. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'mal malus salih lirrajuli salih." Sebaik-baik harta adalah harta milik orang yang saleh. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Musnad. Saudara-saudara, kiranya hanya ini yang dapat khatib sampaikan. Mudah-mudahan dengan uraian yang sangat singkat ini ada manfaatnya khususnya untuk diri pribadi khatib dan umumnya kepada seluruh jamaah yang hadir pada siang hari ini. Dan pada akhirnya mari sama-sama kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua diberikan kekuatan zahir dan batin untuk senantiasa bisa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga diberikan kekuatan pula untuk bisa menghindarkan diri kita dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya kita termasuk golongan orang-orang yang selamat di dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nashkuruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadis sadiqil wa'dil amin وعلى إخوانه النبيين والمرسلين ورضي الله عن أمهات المؤمنين وآل البيت الطاهرين وعن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الأئمة المهتدين أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وعن الأولياء والصالحين. أما بعد، فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم، فاتقوه واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واكفنا ما أهمنا وقنا شر ما تخوفنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. فأقيموا الصلاة.